Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lama tidak berjumpa, kurang lebih 2 minggu lamanya saya tidak mengupload video khotbah. Tetapi pada hari ini saya ingin mengajak Anda semuanya dimanapun berada untuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga tetap berharap dimanapun saudara berada, terutama jemaat UPCI, supaya Anda tetap diberkati senantiasa dalam perlindungan Tuhan, semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Itulah doa dan harapan saya. Nah, puji nama Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama, yaitu memahami Alkitab sebagai dasar atau landasan iman Kristen. Jadi masih banyak sebagian orang-orang Kristen yang tidak memahami dasar atau landasan iman Kristen, dan ini hanya beberapa hal atau beberapa fakta yang saya akan angkat untuk kita belajar bersama-sama menjadi dasar dan tentunya untuk memberikan pemahaman kepada kita supaya kita lebih tahu dan mengerti tentang Alkitab. Nah, ada beberapa hal dasar yang perlu kita ketahui tentang Alkitab, yaitu ada paling sedikit, paling kurang 31 fakta yang sangat menakjubkan tentang Alkitab yang kita pelajari pada hari ini, saudara. Yang pertama, Alkitab adalah buku paling laris di dunia. Yang kedua, Alkitab setiap 50 sampai 60 buku setiap hari Alkitab terjual dalam bukan setiap hari, setiap menit. Jadi 50 sampai 60 buku Alkitab terjual setiap menit. Ya. Itu menurut beberapa penelusuran yang telah membuktikan hal itu. Itu belum termasuk yang di-download ke smartphone dan laptop. Kemudian yang ketiga, di RRC selama kurang lebih 10 tahun Alkitab terjual sebanyak 330 juta jilid yang terjual. Ya. Jadi di RRC selama kurang lebih 100 tahun maksud saya, kurang lebih 100 tahun Alkitab terjual sebanyak 330 juta jilid. Kemudian yang keempat, Alkitab ditulis oleh lebih dari 40 orang penulis yang mempunyai latar belakang atau profesi yang berbeda. Kemudian yang kelima, Alkitab ditulis dari 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Kemudian Alkitab ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun. Kata Bible berasal dari bahasa Yunani yang disebut Biblia, yang artinya buku-buku. Alkitab terdiri dari 66 kitab, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Alkitab yang ke-9, Alkitab terdiri dari 658.545 kata dan membutuhkan waktu lebih dari 70 jam untuk membacanya sampai habis. Alkitab terdiri dari 1189 pasal dan 31.102 ayat. Perjanjian lama ada 929 pasal dan perjanjian baru ada 23.145 ayat. Sedangkan perjanjian baru, perjanjian lama, sekali lagi saya ulangi poin yang 10. Alkitab terdiri dari 1189 pasal dan 31.102 ayat. Perjanjian lama ada 229 pasal dan 23.145 ayat. Kemudian perjanjian baru
ada 260 pasal dan 57.057.000 ayat. Alkitab saat ini diterjemahkan lebih dari 6.000 bahasa. Ya, sebelum kita lanjut itu poin yang ke-11 ya. Kemudian poin yang ke-12, Alkitab terjemahan lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan terjemahan baru ditulis dalam bahasa Yunani. Poin yang ke-13, kitab terpanjang dalam Alkitab adalah kitab Mazmur. Dan kitab terpendek dalam Alkitab adalah kitab 2 Yohanes. 14, Mazmur 118 adalah pasal yang terletak persis di tengah Alkitab. Ada 594 pasal masing-masing sebelum dan sesudah Mazmur 118. Apabila seluruh pasal Alkitab dijumlahkan di luar Mazmur 118, seluruhnya berjumlah 1188 pasal. (17) itu mirip dengan angka 1188 Mazmur 118 ayat yang ke-8 juga merupakan ayat yang terletak di tengah Alkitab yang bunyinya lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Poin 18, sebelum Mazmur 118, Mazmur 117 adalah pasal terpendek dari Alkitab. Di Alkitab terdapat 1260 janji. Ada 6.468 perintah, kemudian lebih dari 8.000 prediksi. Alkitab juga memuat 3.268 nubuat yang sudah digenapi, kemudian 3.140 nubuat yang belum digenapi. 3.294 jumlah pertanyaan. Terjemahan Alkitab pertama kali bahasa Inggris ya. Terjemahan Alkitab pertama kali ke dalam bahasa Inggris yang dipelopori oleh John Wycliffe dan diselesaikan oleh John Purvey pada tahun 1388. 22. Percetakan Alkitab mesin cetak pertama kali dilakukan oleh Johannes Gutenberg pada 15 Agustus 1456. Kalimat pertama dalam Alkitab adalah pada mulanya. Kata terakhir yang ditulis dalam Alkitab adalah amin. Jadi hal-hal ini yang membuat Alkitab itu begitu menakjubkan dalam penulisannya, sekalipun dengan latar belakang para penulis itu berbeda, pada tahun yang berbeda, ya, memiliki perspektif yang berbeda, namun semuanya luar biasa, sangat berkaitan satu dengan yang lain dan begitu tersusun rapi, begitu indahnya. Bagian poin 25, kalimat jangan takut itu muncul sebanyak 365 kali dalam Alkitab. Sama dengan jumlah hari dalam setahun. Artinya Tuhan mau kita menjalani hidup ini setiap hari dengan kata jangan takut. 26, kata Kristen itu hanya muncul 3 kali dalam Alkitab. 27, kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali dalam Alkitab. 28,
Kitab Ester dan Kidung Agung adalah kitab yang tidak menulis atau tidak pernah menulis tentang kata Tuhan. Jadi cuman menulis tentang berbagai-bagai kiasan tentang Tuhan. Kemudian syair, kata-kata syair. 29 kata terpanjang dalam Alkitab adalah Maher Salal Hasbas. Ya, Maher Salal Hasbas itu ditulis atau ditemukan di dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Kata anak manusia 30, kata anak manusia yang ditunjukkan kepada Yesus sang anak manusia yang kerajaannya adalah kerajaan kekal dan tidak pernah berkesudahan, itu sebanyak 88 kali dalam perjanjian baru. Kemudian 31 atau poin yang terakhir, dalam 260 pasal perjanjian baru, kedatangan Yesus ditulis sebanyak 318 kali. Berarti lebih banyak dari janji kedatangannya kedua kali dibanding jumlah pasal dalam perjanjian baru. Sekali lagi poin yang terakhir 31 saya ulangi. Dalam 260 pasal perjanjian baru, kedatangan Yesus ditulis sebanyak 318 kali. Berarti lebih banyak janji kedatangannya kedua kali dibandingkan jumlah pasal perjanjian baru dalam Alkitab. Nah, puji Tuhan, itulah beberapa hal yang kita pelajari. Jadi Alkitab adalah buku yang paling luar biasa. Buku yang sangat luar biasa, adalah pedoman kehidupan kekristenan kita. Dia menuntun kita kepada kekekalan, kepada hidup yang sesungguhnya. Alkitab mencatat bahwa hidup di dunia adalah hanya menumpang sementara. Tetapi hidup kita yang sesungguhnya, yang sampai selama-lamanya, rumah yang sebenarnya adalah surga yang kekal. Karena itu mari kita baca Alkitab setiap hari dan kemudian kita praktekkan menjadi pedoman dan dasar dalam kehidupan kekristenan kita setiap saat. Puji Tuhan, itulah ringkasan dasar Alkitab atau dasar tentang Alkitab. Nah, silakan Bapak Ibu Saudara membagikan video ini kepada seluruh atau semua saudara seiman kita agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali pada episode yang akan datang. Puji Tuhan. God bless you all. Haleluya. Shalom.